Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menguasai matematika, terutama di bab relasi dan fungsi. Nah, nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ini yang pertama adalah part 1, ini tentang relasi. Kita akan relasi dulu. Jadi di sini adalah merupakan materi yang ada di kelas 8 atau di SMP. Nah, berikutnya ini kita awali dengan relasi. Apa sih relasi itu? Nah, sebelum kita fungsi, kita ke relasi dulu. Apa itu relasi? Nah, menurut bahasa, arti bahasa, relasi itu adalah hubungan. Relasi itu hubungan. Nah, sedangkan di matematika, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi di sini adalah aturan yang menghubungkan, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, agar lebih paham kita akan ke contoh. Contoh misalkan ada dua himpunan. A itu himpunan siswa, Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Sedangkan B adalah himpunan makanan, soto, sate, bakso, rawon. Nah, agar dua himpunan ini bisa kita hubungkan, maka kita perlu suatu aturan, kita perlu suatu relasi. Nah, relasi yang mungkin adalah yang pertama itu bisa jadi dia itu memesan, menyukai, menjual, memasak, dan lain-lain. Jadi Ade misalkan memesan soto, Budi memesan sate, Cici memesan bakso, dan sebagainya. Itu disebut relasi. Ini disebut relasi yang warna biru ini. Ya, sekarang kita beralih ke bagaimana cara menyatakan relasi. Nah, relasi itu nanti ada 3 cara untuk menyatakannya. Yang pertama yaitu diagram panah, kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga yaitu diagram kartesius. Nah, ini kita akan pecah satu-satu. Yang pertama, diagram panah. Nah, dari contoh yang tadi, himpunan siswa dan himpunan makanan, ini kita akan nyatakan dalam diagram panah. Jadi di sini A itu Ade, Budi, Cici, Dodo. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ambil salah satu relasi aja, misalkan menyukai. Misalkan Ade ini dia menyukai sate. Sedangkan maka kita hubungkan Ade panah sate, Budi soto, Cici bakso, Dodo pecel. Nah, karena ini itu relasinya menyukai, maka boleh dong misalkan ini ada 2 lebih dari 1 boleh, karena menyukai berarti bisa lebih dari 1. Nah, ini adalah diagram panah. Berikutnya kita akan beranjak ke yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan itu berarti pasti akan diawali oleh kurung kurawal. Yang namanya pasangan itu berarti dia itu ada 2. Yang namanya berurutan berarti dia itu harus urut, nggak boleh acak. Nah, dari diagram panah tadi kita akan nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, maka akan menjadi seperti ini. Yang pertama ya Ade sate, Budi soto sesuai dengan panahnya. Bagaimana kalau 2 seperti ini? Kita pecah satu persatu, Dodo pecel, Dodo sate. Jangan dijadikan satu, karena yang namanya pasangan itu pasti 2. Jadi yang pertama ada kurung kurawal, yang kedua ini berpasangan, ini kan berurutan. Jadi nggak boleh sate koma Ade, tapi harus sesuai dengan ini, kiri koma kanan. Ade sate, Budi soto, itu namanya himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita akan beranjak ke yang ketiga yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius berarti nanti ada X dan Y. Nah, ada ini ya, dari yang tadi ini kita akan ubah ke kartesius. Nah, ini acuannya adalah yang kiri ini akan menjadi garis yang mendatar, jangan dibalik, ini nggak bisa. Jadi yang kanan menjadi yang B, yang vertikal atau yang ke atas, seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal memasangkan Ade sate, berarti ya ini penglihatan Ade sate, kemudian Budi soto, Cici bakso. Nah, seperti ini, tinggal memasangkan seperti biasanya.
Nah, ini adalah cara menyatakan relasi, diagram kartesius. Nah, berikutnya kita akan beranjak, ini yang penting yaitu di relasi, yaitu macam-macam relasi yang sering dipakai, yang sering keluar di ujian-ujian, baik itu ujian di sekolah maupun di ujian nasional. Nah, ini penting sekali, ini perlu dipahami. Yang pertama yaitu relasi setengah dari. Nah, artinya setengah dari itu nanti biasanya juga nggak setengah dari aja, tapi juga ada yang sepertiga dari, seperlima dari, seperempat dari, dan seterusnya. Namun di sini saya ambil yang setengah dari saja. Contoh misalkan A itu 2, 4, 6, 10, kemudian B itu 1, 4, 5, dan seterusnya. Relasinya adalah setengah dari. Kita hubungkan 2 kemana? Ke 1 atau ke 4? Ini kita perlu telaah lebih jauh. 2 itu setengah dari berapa? 2 itu setengah dari 4. 4 setengah dari 8. 6 itu setengah dari 12. 10 itu setengah dari 20. Nah, ini biasanya yang sering keliru yaitu 2 ini ke 1. Hati-hati, jebakan ya. Next, berikutnya yang kedua adalah relasi 2 kali dari. Ini adalah lawan dari setengah dari tadi. Jadi di sini bisa jadi 3 kali dari atau seterusnya, tapi kita ambil yang 2 kali dari ini. Nanti kita tinggal memodifikasinya. Seperti yang tadi A 2, 4, 6, 10, B misalkan 1, 2, dan seterusnya. 2 kali dari. Angka 2 itu 2 kali dari bilangan 1. 4 itu 2 kali dari bilangan 2. 6 itu 2 kali dari bilangan 3. 10 itu 2 kali dari bilangan 5. Nah, yang berikutnya, yang ketiga yaitu relasi kuadrat dari. Nah, ini juga sangat mudah. Kuadrat ya, berarti kita harus tahu bilangan kuadrat ya. Nah, angka 4 ini adalah kuadrat dari bilangan 2. 9 itu kuadrat dari bilangan 3. 16 kuadrat dari bilangan 4. 100 itu kuadrat dari bilangan 10. Nah, ini adalah relasi kuadrat dari. Berikutnya yaitu lawan dari kuadrat, yaitu akar dari. Nah, kita akan beralih ke yang keempat yaitu relasi akar dari. Ini lawan dari kuadrat dari. Contohnya 4, 5, 6, 9. Kemudian yang B ini adalah 16, 25, dan seterusnya. 4 itu adalah akar dari bilangan 16. 5 itu akar dari bilangan 25. 6 itu akar dari bilangan 36. 9 ini ke 81. Itu adalah akar dari. Nah, kita beranjak ke berikutnya yaitu yang kelima yaitu kurang dari. Kurang dari. Nah, contoh misalkan di sini A itu 2, 3, 4, 7. Ini B seterusnya. Nah, 2 itu kurang dari bilangan berapa? 2 itu kurang dari bilangan 3. Juga kurang dari kurang 4. 2 itu kurang dari 5. 3 itu kurang dari bilangan 4 dan 5. 4 itu kurang dari bilangan 5. Nah, ini adalah relasi kurang dari. 7 karena nggak ada ininya tetap ya, ini kita biarkan kosong. Berikutnya yang keenam, lawan dari kurang dari yaitu lebih dari. Nah, lebih dari seperti yang tadi, 2 itu lebih dari bilangan 1. 3 itu lebih dari bilangan 1 juga. 4 itu lebih dari bilangan 1 dan 3. 7 itu lebih dari bilangan 1, 3, 4, 5. Ini adalah relasi lebih dari. Berikutnya yang ketujuh, ini adalah relasi faktor dari. Nah, ini agak sulit. Faktor dari berarti kita harus menguasai apa itu faktor, harus belajar tentang faktor. Yang B ini misalkan 2, 6, 9, 10 dan seterusnya. Nah, ini kita jabarkan. 2 itu adalah faktor dari bilangan 2. 2 itu juga faktor dari bilangan 6. 2 itu faktor dari bilangan 10.
Nah, kalau masih bingung ini silakan belajar tentang faktor. 3 itu faktor dari bilangan 6 juga 9. 5 itu faktor dari bilangan 10. Nah, ini juga sering kali keluar, ini silakan dipelajari bagaimana sih faktor itu. Berikutnya lawan dari faktor adalah kelipatan dari. Contoh misalkan ini 269. Nah, ini kelipatan dari. Langsung 2 itu kelipatan dari bilangan 2, 6 itu kelipatan dari bilangan 2, 6 itu kelipatan dari 3, 9 itu kelipatan dari 3, 10 itu kelipatan dari 5, juga dari 2. Ini kebalikannya dari faktor tadi. Nah, berikutnya adalah relasi 2 lebihnya dari. Ini mirip relasi yang sebelumnya, cuma ada kata 2. Artinya berarti selisihnya itu 2, selisihnya 2, tapi dia tuh lebih. Maksudnya lah seperti ini. 5 itu lebih, 5 itu 2 lebih dari bilangan. Nah, berarti ini ada 2 pilihan. Mana ini? 3 atau 7 kan? 5 itu 2 lebih dari bilangan 3. 6 itu lebih dari bilangan 4. 7 itu 2 lebih dari bilangan 5. Nah, di sini kita lihat selisihnya selalu 2 ya, 5 3 ini selisihnya 2. 5 ke 3 kan 2. Lebih berarti dia itu lebih besar, 5 itu lebih besar dari 3. Seperti itu ya, 2 lebihnya dari. Jadi di sini nanti bisa jadi 3 lebihnya atau 1 lebihnya. Ini yang saya ambil adalah 2 lebihnya, ini hanya salah satu contoh saja. Ini kalau gampangnya yaitu lebih dari. Itu lambangnya kan begini ya, lebih dari. Sehingga kita harus ngecek kan 5 itu lebih dari 3. Kita cek selisihnya kan 2. Makanya kenapa 5 tidak ke 4, karena ini ada kata 2. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu kurangnya dari. Ada 2 kurangnya dari. Seperti tadi berarti ini 5 ini ada 2 pilihan, ini ketiga atau ketujuh. Kita harus ngecek 2 kurangnya dari, ada 2 pilihan, 3 atau 7. Kita ingat bahwa kurang itu kan lambangnya kan ini seperti ini ya. Kita cek 5 itu ke 7 bukan ke 3, karena kurang. 5 kan kurang dari 7. Berikutnya berarti 6 ke 8, 7 ke 9, dan 8 ke 10. Kurang itu lambangnya seperti ini ya. Kita kan ngeceknya 5 itu kurang dari 7 seperti ini. Kalau 5 seret 3 salah, ini yang benar. Nah, baik, itu saja dari saya. Nanti kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu tentang fungsi. Kali ini tentang relasi cukup. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.